sudah membuat proyek berupa poster ya. Nanti pertemuan kali ini dan pertemuan berikutnya yaitu pertemuan ke-7 nanti kita akan membuat sebuah alat ya. Jadi ini nanti melalui tanya jawab, diskusi kelompok dan praktikum itu serta dapat yang pertama adalah menganalisis apa saja sih penerapan perpindahan kalor baik secara konduksi, konveksi dan radiasi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah merancang proyek alat penghasil listrik yang memanfaatkan perpindahan kalor. Kemudian selanjutnya adalah membuat proyek alat penghasil listrik yang memanfaatkan perpindahan kalor, kemudian menguji proyek tersebut, alat tersebut, dan serta yang terakhir adalah mempresentasikan hasilnya. Jadi ini video ini adalah tentang perpindahan kalor, macam-macamnya ada berapa saja. Nah ini kita di video tersebut ini menyebutkan ada beberapa bahan dari sendok itu ada kayu, ada stainless dan ada plastik. Nah terus kemudian dibedakan ya, ada yang namanya konduktor dan isolator. Pernah dengar juga ya? Konduktor itu berarti dia ya alat yang dapat baik menghantarkan panas dengan baik. Kemudian isolator berarti kebalikannya ya. Kalau konduktor berarti contohnya ya stainless, besi dan sebagainya, baja itu ya. Tapi kalau isolator ya contohnya plastik, kayu. Ini dimanfaatkan ya. Jadi ini contohnya dari si konduktor itu tadi. Nah pemanfaatannya adalah seperti ini karena bisa mengantarkan panas dengan baik, bisa digunakan untuk memasak dan sebagainya. Nah ini macam-macam perpindahan kalor, konduksi, perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan partikel. Di pengertiannya sudah ada. Nah, ini jadi prosesnya konduksi ya. Jadi kenapa sih kalau disebut tidak bisa, maksudnya tidak dengan perpindahan partikel? Karena memang kita tidak bisa mengamati perpindahannya. Ya contohnya ini kan yang paling umum ya, sendok dipanaskan. Nanti endingnya kan ujungnya panas ya. Nah maka panasnya kan merambat dari yang terkena panas sampai yang pegang. Itu ya. Adalah contoh daripada konduksi. Ini ngelas ya. Ini juga, ini kira-kira apa ini? Knalpot ya. Knalpotnya kenapa pada saat setelah di setting atau di mesinnya dinyalakan nanti akan panas. Ini juga gitu. Ini mesin apa ya? Presto benar ya, suka memasak. Nah ini juga gitu, si butternya bisa mencair apabila dipanaskan di atas teflon. Itu juga salah satu contoh dari penerapan konduksi di kehidupan sehari-hari. Enak juga ya. Oke. Lalu kemudian ini nanti setelah konduksi akan ada pembahasan tentang konveksi. Nah, sekarang yang kedua adalah tentang konveksi. Kalau konveksi berarti ikut berpindah, partikelnya itu kelihatan, yang berpindah itu kelihatan. Jadi kalau konduksi tadi tidak ada perpindahan partikel, kalau konveksi ada perpindahan partikel. Yang paling umum ya ini ya, memasak air. Kalau masak air kan partikelnya dari bawah, pertama kan yang kena panas yang bawah. Dia kan naik ke atas, terus siklusnya seperti ini. Ya, jadi ada perpindahan partikel yang terjadi pada saat konveksi. Oke, jadi bisa dibayangkan ya. Kemudian, nah, ini balon udara itu juga memanfaatkan konveksi ya, karena adanya angin ya. Yang pertama kan angin ya dari luar, kemudian yang kedua kan adanya panas dari gasnya itu, akhirnya dia bisa naik. Terus kemudian yang ketiga, perpindahan kalor ketiga. Nah, radiasi ini yang paling gampang ya. Radiasi itu pengertiannya apa? Perpindahan kalor tanpa menggunakan medium atau zat perantara, benar ya. Jadi contohnya apa ya? Sinar matahari, terus panasnya matahari, terus kemudian kalau kamu bersami, perkemahan, kamu bikin api unggun, radiasi nuklir. Ya ada memang radiasi ultraviolet, radiasi nuklir. Ini juga pengeraman telur, bukan juga radiasi ini. Ini selain adanya angin juga karena sinar matahari bisa kering. Oke, jadi begitu
sudah ada. Kemudian kalian diminta untuk ini mendiskusikan beberapa pertanyaan yang ada di hasil pengamatan dan diskusi. Oke, jadi ini adalah tentang desain alat yang akan kalian buat, ya. Jadi nanti desain dia sepengetahuan kalian aja. Nanti bisa lihat di literatur, di buku dan sebagainya. Oke, saya silakan dibuka LKPD-nya dan diskusi. Jam 8 Bu, jam 8 Bu. Jam 8. Yes. Jam 8. Jam 8. Jam 8 Bu. Oke, siapa yang ingin menyampaikan kesimpulan? Apa Ayib? Ya Ayib. Ayib, silakan. Stand up, stand up. Apa saja belajar apa saja pada pagi hari ini? Pemindahan kalor, oke.
ketiga perpindahan kalor apa aja, Yip? Konduksi, konveksi, dan radiasi. Oke. Contohnya apa saja, Yip, dalam kehidupan? Kalau konduksi apa dulu konduksi? Membakar sendok. Oh ya, sendok dipanaskan. Kemudian konveksi, Yip. Merebus air. Oke. Kemudian yang ketiga radiasi? Menjemur baju. Oke. Baik, ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya tentang pembelajaran pada pagi hari ini? Rahman nih kayaknya pengen. Gas. Oke, jadi sepertinya semuanya setuju ya bahwa kita belajar tentang perpindahan kalor, ada konduksi, konveksi, radiasi. Seperti tadi yang kita pelajari, konduksi itu berarti perpindahan kalor disertai atau tanpa perpindahan partikel? Tanpa.